Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 20 Agustus 2020. Bacaan kita pagi ini 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Tiada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, menikmati hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, menguatkan iman percaya kami. Yesus yang terus menolong dan memimpin kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Melalui bacaan kita 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 11 diberi satu tema, menjadi teladan. Menjadi teladan. Nasihat orang Mandarin mengatakan, jadilah dirimu sebagai teladan.
Jadikanlah dirimu sebagai teladan. Nasihat ini ditunjukkan kepada para pimpinan, para pemimpin dalam arti luas, misalnya pemimpin negara, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin rumah tangga, dan lain sebagainya. Nasihat ini agar para pemimpin menjadi teladan. Dan ini kerap kali didengungkan supaya kepemimpinan mereka berguna dan bukan menjadi sumber masalah dalam mengayomi rakyat. Nah, saudara-saudara, persoalan seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di jemaat di Korintus. Nah, jemaat Korintus tidak lagi memperlihatkan kehidupan layaknya murid-murid Kristus. Jangankan ia menjadi pembawa damai, tetapi mereka justru menjadi pihak-pihak yang merupakan sumber persoalan. Di samping itu, selain berselisih paham dengan sesama mereka sendiri, mereka juga seringkali mencari upaya perdamaian pada orang-orang yang tidak beriman. Hal ini menjadi sebuah masalah sebab mereka seolah tidak lagi memiliki hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sedangkan di sisi lain, menurut Paulus, orang-orang kuduslah yang sesungguhnya akan menghakimi dunia, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Dalam bacaan kita dikatakan, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Apakah kita sudah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan? Ingat bahwa Tuhan mengkehendaki agar kehidupan jemaat sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi semua orang, baik dalam kata, baik dalam perbuatan. Hal itu akan lebih menyehatkan kehidupan daripada membiarkan diri hidup kita dalam perselisihan, dalam pertengkaran, dalam berbagai-bagai cobaan. Karena itu, jadikanlah dirimu teladan, karena sikap seperti itu adalah cara memberi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, memberikan kekuatan, menguatkan iman percaya kami, menjadikan hidup ini sebagai teladan diri kami, baik dalam kata dan juga dalam perbuatan. Beri hikmat bagi kami, dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami mengerti firman-Mu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat, dalam menjalani kehidupannya, baik dalam pekerjaan, persekutuan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan, usaha yang boleh dikerjakan. Kiranya Tuhan menolong, berikan kekuatan dan kesehatan, menjalani hidup anugerah Tuhan dengan penuh rasa takut. Berkati orang tua dalam menjalani masa tua, senantiasa diberi pengharapan, kekuatan, hanya daripada Tuhan. Anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan, dalam pendidikannya, kiranya Tuhan menolong, terus memberikan hikmat menjalani hidup anugerah Tuhan dengan penuh rasa takut akan Tuhan.
anak-anak muda dalam menjalani masa muda. Kiranya masa muda boleh dipakai hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan pun, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada saudara-saudari kami yang bersyukur karena pertambahan usia. Tuhan berkati dalam menikmati hari karunia Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan pulihkan, beri kekuatan bagi mereka agar menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Semakin hari, semakin kuat, sehat menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati juga pemerintah kami dalam mengangkat tugas tanggung jawab bangsa dan negara kami, saudara-saudari kami yang terkena bencana alam. Beri kekuatan bagi mereka, dan kiranya kami boleh menjadi sumber berkat bagi saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 20 Agustus 2020. Selamat menikmati hari karunia Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat.